terus cenderung korupsi. Sri Mulyani saya hitung kurang lebih sudah 20 tahun berkuasa sebagai bendahara umum Indonesia dengan nama Menteri Keuangan. Jadi kualitasnya Sri Mulyani gimana, Bang? Zero, minus lagi, bukan plus di mataku. Oke, secara moral tidak berintegritas sebagai anak bangsa yang disekolahin ke Amerika, yang jadi dosen pernah di UI, tetapi mentalitas tidak berbangsa bernegara. Tanya mengapa? Kenapa, Bang? Kenapa? Kalau orang Batak bilang hepeng, dia itu alat pemuas kekuasaan. Dia itu tunduk hanya ke perintah presiden. Apa yang presiden lakukan, itu ada lakukan. JK yang wakil presiden, apabila presiden berhalangan, JK jadi presiden di Republik Indonesia ini. Pernah. Tetapi apa yang dilakukan Sri Mulyani? Saya tahu kan? Kasus Bank Senturi. Dia hotline ke SBY di Amerika. Padahal JK yang berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Berjumpa lagi, Bang. Kita mau ngomong-ngomong tentang Republik Indonesia yang nggak pernah jelas. Tentang? Banyak, Bang. Iya, banyak apa ya? Yang pokoknya sekarang. Oke, saya kenalin dulu. Ya. Di samping saya ada Bang Asul, ya, Bang Asul Harun dari UIOT, dan saya sendiri Buyung Ishak. Oke, Bang. Ya. Menyambung tentang hal yang tadi. Katanya, mudah-mudahan ini salah, Bang. Indonesia, kata Sri Mulyani, defisit 21 triliun. Kok bisa, Bang? Padahal di Republik ini kan ada tambang, ada perkebunan, macam-macam, Bang. Kita kaya raya, Bang. Ya. Silakan, Bang. Mungkin Abang lebih bisa memperjelas masalahnya, Bang. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak heran lagi kalau si Ani ini mengatakan defisit 21 triliun itu sedikit. Ani ini sesuai dengan adigium Lord Acton. Tahu nggak Lord Acton itu siapa? Nggak tahu aku, Bang. Nggak tahu. Waduh, belajar ilmu tentang lanjut aja, tindak pidana korupsi nggak? Aku belajar, tapi Abang lanjut aja ngomong. Iya, itu Lord Acton berbicara power trend to corrupt absolutely. Begitu juga Wang Angxi, filosof Cina dan Timur Tengah yang bernama Ibnu Khaldun. Setiap mahasiswa Fakultas Hukum yang belajar itu tetap diajarin tiga filsuf dunia ini, Lord Acton, Wang Angxi dari Cina, dan Ibnu Khaldun dari Timur Tengah. Mengapa? Jauh-jauh berabad sudah diprediksi. Makanya kalau kekuasaan itu terus-menerus cenderung korupsi. Sri Mulyani saya hitung kurang lebih sudah 20 tahun berkuasa sebagai bendahara umum Indonesia dengan nama Menteri Keuangan. Jadi kualitasnya Sri Mulyani gimana, Bang? Zero, minus lagi, bukan plus di mataku. Oke, secara moral tidak berintegritas sebagai anak bangsa yang disekolahin ke Amerika, yang jadi dosen pernah di UI, tetapi mentalitas tidak berbangsa bernegara. Tanya mengapa? Kenapa, Bang? Kenapa?
Kalau orang Batak bilang hepeng. Dia itu alat pemuas kekuasaan. Dia itu tunduk hanya ke perintah presiden. Apa yang presiden lakukan, itu yang dilakukan. JK yang wakil presiden, apabila presiden berhalangan, JK jadi presiden di Republik Indonesia ini. Pernah. Tetapi apa yang dilakukan Sri Mulyani? Tidak tahu kan? Kasus Bank Senturi. Dia hotline ke SBY di Amerika. Padahal JK yang berkuasa pada saat itu. Berapa triliun nasabah Bank Senturi yang menjerit terlunta-lunta akibat pula tingkah Sri Mulyani. Jadi JK apa SBY yang terlibat? Tidak, JK tidak mengizinkan keinginan Sri Mulyani itu. Dia dapat online dari SBY di Amerika. Itu dilaksanakan. Tetapi dia meminta covernya yang uang orang di Bank Senturi itu melebihi dari 2 miliar kalau dapat sebanyak depositonya. Bapak moyang lu, itulah kata JK kasarnya. Mana bisa, itu sudah diatur maksimum 2 miliar. Sedangkan kasus Bank Senturi kurang lebih 6,7 triliun pada saat itu. Oke Bang, kita lanjut. Jadi yang memperoleh uang deposito di situ adalah Sampurna, Artono, Artati Murdaya, Atta Rajasa, sama pensiunan. Kalau nggak salah saya pada masa itu Hopnor Sinaga. Hopnor Sinaga yang uang pensiunan pegawai negeri dan beberapa orang yang lainnya yang punya uang yang dikeluarkan pada saat itu malam-malam, sehingga banyak yang terlunta-lunta akibat mereka tidak dibayar. Kalaupun dibayar maksimumnya cuma 2 miliar. Itu tergantung ada uangnya atau tidak ada uangnya. Kembali ke topik Bang. Nah, masalah 21 triliun ini gimana cerita Bang? 21 triliun ini bagaimana mau kadalin ini era pemerintahan Prabowo ini lagi. Tidak akan Indonesia ini kalau dipimpin dengan yang benar, bukan untung, bukan rugi. Untung kalau punya bukan berbangsa dan bernegara, punya istilahnya disebut berintegritas. Sri Mulyani kalau pinjam uang, bunganya melebihi bunga negara-negara lain, Vietnam ataupun Thailand. Siapa aja orang berani minjam Indonesia, karena potensi Indonesia tinggi, asetnya besar, punya segala-galanya. Dengan bunganya menurut keterangan Rizal Ramli pada saat itu sampai 6%. Apa iya atau tidak, Sri Mulyani harus keterbukaan. Undang-undang keterbukaan sudah dibuat, jelasin. Diajak diskusi, Rizal Ramli tidak mau semasa hidupnya. Bahkan Kwikeni pun menantang dia, mengatakan subsidi minyak semasa SBY. Apa kata Kwikeni? Bullshit. Apa kata Kwikeni? Dihitung mulai dari bawah tanah drilling sampai diangkat sampai ke SPBU, dibilanglah sama Kwikeni, harga minyak itu sekian ribu perak. Nah, inilah dibilang dia subsidi, harganya melebihi harga dari pasar Malaysia. Gila, saya pun gila. Saya minyak curah kan selalu saya konter ke Malaysia. Berapa di Malaysia? Tapi di sini bayangkan mahalnya. Sekarang aja jauh, di Malaysia masih 8.000, 7.000 1 liter. Sekarang di sini berapa? Premium 11. Nah, jadi itulah. Begitu juga pajak di sini. Kalau Malaysia pajak kendaraan itu berapa? Biaya balik nama berapa? Jauh. Setahun pajak itu berapa di Malaysia? Hanya sekali aja bayar sebanyak 4 juta kendaraan. Di sini berapa? 82% APBN itu dari pajak
masyarakat. Padahal hasil tambang, hasil minyak, hasil emas, batu bara, macam-macam. Inilah ketidaktransparannya Sri Mulyani. Ada yang satu dahsyat lagi sampai sekarang belum tuntas. Emangnya negara ini bapak moyang Sri Mulyani punya? Kasarnya saya ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dari umur 4 tahun sampai 5 tahun memberi tentara, berjuang mempertahankan melawan nikah. Dan saya telah berbuat terhadap negara ini zaman Orde Baru, memberikan grant terhadap pemerintah Indonesia tentang air bersih dari Belanda ke Indonesia ini. Jutaan gulden. Sampah bunga. Ya seharusnya kan demikian, Bang. Seharusnya dia begitu. Bukan utang. Berapa utang? Siapa aja mau ngasih utang Indonesia ini? Jangan-jangan dia pedagang, Bang. Jangan-jangan commission, bagaimanapun namanya, yang mengurus pinjaman itu bukan fee, return commission, LC namanya istilahnya dulu, return commission. Tapi itu yang tidak terlacak, tidak diinvestigasi. Kalau saya itu selesai itu. Mau tahu nggak? 349 triliun dibongkar oleh Mahfud di depan DPR Komisi 3. Menjerit. Ada yang emas masuk berapa ribu ton, katanya untuk diolah. Siapa? Ada anak DPR di Komisi 3, dibacain sama Mahfud. Nah, berapa itu yang kenanya? 349 triliun. Yang kena 2 orang pajak, 3 orang pajak. Dulu Gayus Tambunan. Itu mah. Kocoro, tapi uangnya nggak tanggung-tanggung. Bisa bebas keluar masuk penjara. Gayus Tambunan. Bisa nonton tenis. Bisa nonton tenis. Rumahnya di Kelapa Gading. Mukanya kayak monyet. Mengapa? Aku paling benci orang korupsi. Yang orang hidup nggak puas-puas. Padahal dengan gajinya begitu 9 kali lipat dari pegawai negeri yang lain, dia lebih dari cukup. Tetapi itulah korupsi. Nggak dilihat saudaranya yang lain bagaimana mengais di tong sampah untuk makan dan meminta-minta di pinggir jalan. Nggak dia lihat itu. Begitu juga Sri Mulyani. Apaan Sri Mulyani ini? Ditantang makin kian gimana dalam liga ada, nggak berani. Terus yang belum 1 triliun, jangan-jangan di karang-karang buktikan apa bunga uang bank berapa yang dibayar tiap tahun? Uang dari mana? Uang rakyat. Kenapa? Perintah Jokowi. Utang, perintah Jokowi. Royalnya kepada Jokowi. Sekarang hati-hati saudara Presiden Prabowo. Dengan tindak tanduknya Sri Mulyani. Ini adalah orang Jokowi. Geng Solo. Tidak pantas dulu jadi Menteri Keuangan. Tahu dia, Bang? Ya Prabowo udah tahu. Ya udah tahu kok dipakai. Nah, itu. Kau udah tahu apa Prabowo mata buta atau kabur atau kuping budek atau mulut bisu. Itu atau istilahnya kalau kena di ayat di Al-Quran itu orang kena kata Allah wa ala qulubihim wa ala absarihim risawatum wa lahum azabun azim. Mata dan kuping pendengarnya tertutup, nggak bisa bicara. Kalau ini Prabowo, ya udahlah, hancur negara ini. Apa karena Prabowo tersandra? Karena Gibran. Nah, ini ada masalah Gibran lagi. Ya, Prabowo ini kalau dia sadar, dia itu tidak tersandra. Orang mengatakan tersandra, tapi Prabowo ini seolah menyandrakan dirinya. Prabowo ini lupa, Prabowo itu yang membesarkan Jokowi, yang bawa dari Solo, tanya sama Asim adiknya, memodalin untuk jadi gubernur, sedangkan Megawati juga nggak mau, dia dukung pokok, Prabowo lah. Tapi Prabowo dikhianatin. 2019 sebenarnya Prabowo yang menang. Seluruhnya saya melihat di televisi saja dulu, itu Prabowo yang menang. Mati lampu, muka Mega pun berubah. Surya Paloh pun berubah. Di situlah permainan nilai itu. Tapi Prabowo tidak menyadari. Saya nggak mengerti. Padahal Prabowo ini bapaknya itu Sumitrojo Hadikusumo tuh
anti korupsi. Besan yang berkuasa dia kritik. 30% proyek-proyek di Indonesia ini makar. Heboh ibutin dengan Pak Prabowo. Habis itu bapaknya nggak jadi menteri lagi. Nah itulah. Dari zaman Soekarno dia melawan Mas Soekarno. Juga dia nggak suka korupsi. Dia mencintai pribumi. Saya tahu saya masih SMP. Siapa Bapak Prabowo itu? Makanya saya dukung dia. Saya kerahkan tenaga dan kemampuan saya. 2 kali dia mencalon. Tanya sama Letnan Jenderal Yunus Sosdia. Teknokrat dari UI. Saya kenalin bagaimana diskusinya sama Yunus Sosdia. Tapi apa itu sampai kepada Prabowo? Allahu a'lam bishawab. Jadi saya minta kepada Prabowo, tidak ada saudara berutang budi kepada Jokowi lah yang berutang budi kepada saudara. Sepakat saya. Jadi ingat, tidak ada saya saksi hidup, adik Anda saksi hidup yang membiayai uang berapa kali untuk calon gubernur di DKI. Ini ngomong-ngomong Bang, 2019 waktu Prabowo maju, kita dari Ikatan Keluarga Besar Alumni UI itu membantu Prabowo Bang. Nah, ya sama lah. Saya nggak pengaruhi di UI semua kawan-kawan. Prabowo menang ngeluarin duit buat kita bantu karena berharap Prabowo ini bisa berbuat buat bangsa ini. Tapi apa yang dia lakukan pada saat ini nggak ada tuh yang saya lihat hasilnya. Ya, ya itu. Buat ya seperti siapa menteri-menteri korupsinya Jokowi tetap dipakai, kenapa nggak dibuang aja Bang? Katanya dulu dia mau bikin second kabinet. Tahu nggak arti second kabinet? Tahu nggak? Coba Abang cerita aja. Enggak, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Cerita aja Bang. Second kabinet itu kabinet profesional. Saya masih SMP belajar di zaman Soekarno jadi presiden. Second kabinet, zaman bapaknya. Itu yang profesional. Mana? Yang ada sekarang ini Bromo Corah duduk di sana. Sepakat. Ya. Bromo Corah saya katakan. Apalagi Sri Mulyani itu. Itu tidak layak jadi menteri. 20 tahun hampirnya berkuasa sebagai menteri. Jijik saya melihatnya. Kenapa? Power trend to corrupt. Absolutely. Oke Bang, ada lagi cerita satu Bang. Ini nggak balik Bang. Ya katanya sama Iwo tuh alergi gitu Bang. Alergi dia. Apa ceritanya nih nggak balik? Kalau dia alergi, dia nggak bisa melawan kemampuan anak UI. Itu aja. Ngapainlah berbicara sama orang bodoh? Kita jadi bodoh. Kalau saya ya anggap ngabalin itu hanya kosong zero. Malu saya melihatnya duduk di Jalan Kartanegara, disut oleh TV. Ngemis untuk minta cari jabatan tempat Prabowo Kartanegara 8. Kalau nggak salah saya. Orang antri di sana. Ngabalin di situ. Apa nggak malu ngemis jabatan? Udah cukup. Dulu sama Muldoko, dia sekarang, iya ini cari makan. Ya syukurlah hidup daripada bunuh diri dia. Itu aja sama saya. Dia juga segala cara dihalalkan. Tapi kerjanya buzzer sekarang. Ya itu buzzer itu kan numpang hidup. Tidak percaya sama diri. Hanya menjilat. Membenarkan yang tidak benar. Kepada penguasa rejim. Yang memutar cara berpikir orang yang bodoh. Kata Rocky Gerung dungu. Ngerinya dia pakai itu Bang. Ya itu kan apa namanya itu? Janganlah percaya seperti orang tua. Saya udah lama hidup, hampir 80 tahun umur saya tahun ini. Saya tidak percaya yang selalu over. Apa? Sepupu saya dulu masih muda, dia asal ketemu assalamualaikum. Dah, sebentar Bang, aku mau sembahyang, ambil sembahyang. Pokoknya alhamdulillah, astagfirullah segala macam. Saya pikir dia kuat. Keimanan dia. Karena saya lihat dia penganggur, saya kasihlah perusahaan, saya kasihkan proyek. Dari sekian banyaknya, sepupu satu dia sampai. Karena dia tuh pandai, ilmunya ibu saya dia sayangin. Akhirnya apa?
baru dapat satu proyek uang, modal saya hilang, proyek uang diambil sampai dia. Saya taruh sama kawan saya di sana. Oke bang. Nah, itu, jadi jangan percaya kepada orang yang berlebihan, yang namanya over. Nah itu. Ada lagi nih bang. Terus ngabalin kita mesti apain nih bang? Ngabalin? Iya. Nggak usah. Dia dibawa berbicara. Anggap aja ini sampah. Ayahnya kan dia malas. Sampah sangat bau. Berapa? Dikasih panggung. Siapa dia? Kita itu mau berdiskusi sama orang pintar, orang cerdas, supaya kita menambah wawasan. Itu Rocky Gerung itu orang cerdas. Tidak terkalahkan diskusi berdebat sama dia. Nah, itu orang pintar, saya senang sama dia. Kalau ngabalin apalah ilmunya. Yang penting kasih makan, diam. Sanjung. Urusan mulut ke perutnya. Iya, tidur dia. Tidur ya. Nggak ada berapa? Yang kita coba nggak terus diajak berpikir, berdiskusi. Nah, itulah makanya sekarang program Prabowo makan bergizi. Di waktu SBY dan Megawati itu nggak bergizi, orang itu makan tidak cerdas. Makanya dibilang si Rocky Gerung, dungu betul, dungu. Aku saudaraku, teman aku juga begitu. Lambat, terpikir. Abang ngomong terus nih, waktu udah ingetin udah habis. Ya. Nah, demikian tadi ngomong-ngomong saya dengan Bang Asrul. Bang Asrul ini lagi emosi, sama ngabalin emosi, sama Sri Mulyani emosi. Nah, siapa lagi bang? Aku sama-sama busar-busar yang berkitar, dia melayani intelektual, tapi menyesatkan orang. Iya bang. Tidak tahu mana kita, bang, yang benar, mana yang tidak benar. Padahal ternyata selidik punya selidik. Aduh, kuliahnya STIA, sekolah tidak ijazah ada. Ada yang tamatan Ruko, ada yang di bawah Onderbom. Onderbom tahu nggak? Saya kira tahu nggak Onderbom? Ini udah bang, udah waktu. Nggak, Onderbom tahu nggak? Nggak tahu. Di bawah pohon kayu, baca-baca buku, beli ijazah di Pramuka, dapat ijazah. Oh itu dari tahun 70-an aku udah tahu. Oke. Tahu kali itu. Tahunya nih. Karena aku hidup di lapangan. Ya, kameramen udah kasih tanda terus. Ya. Oke. Kenapa aku Terima kasih bang. Ya. Tahu nggak yang memberantas ijazah palsu ini tahun 74? Tahu nggak? Sudah saya tahu. Almarhum Sarwedi jadi inspektorat Kemlu. Kawan aku terlibat, kawan kita juga anak UI, tapi senior kau. Kenapa kau? Kau udah jadi diplomat. Aku kena rul. Kenapa? Ijazahku palsu. Di mana kau urus? Gimana bayar belinya daripada aku dipecat Sarwedi? Anak UI, bukan? Iya, anak UI nggak lulus. Beli ijazah, lamar jadi diplomat. Kerja di Austria. Pulang tahun 74, ketemu sama aku. Ini selesai kok? Enggak. Gue dengar kau jadi diplomat. Iya. Terus Sarwedi razia ijazah orang semuanya. Banyak ijazah palsu. Aku juga palsu. Berapa kau beli? Adalah. Terus daripada aku ditangkap, lebih aku mundurkan diri aja katanya. Nah, orang terkenal di Jakartanya, apalagi adiknya tuh terkenal di Indonesia ya. Perempuan, penyanyi lagi. Kawan aku di UI tahun 66. Oke, Bang. Di FISIP. Nah, banyak belum menjadi jaksa. Kawan aku. Pengalaman abang ini banyak banget, Bang. Ya. Dan abang sudah tuangkan. Sini, ya. Saya rasa kita sudahi dulu omong kita. Ya. Inilah saya, Buyung Ishak dan Bang Asrul ngomong-ngomong unek-unek tentang bernegara. Iya, ya. Semoga Sri Mulyani sadar. Iya, harus sadar jadi manusia. Dan Prabowo bersikap. Bersihkan itu. Bersihkan semuanya. Kalau enggak, Prabowo akan dibersihkan orang. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.